Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang kaya makin kaya, sementara banyak orang lain jalan di tempat, bahkan yang pintar dan pekerja keras sekalipun? Di video ini, kita akan bedah mindset dan psikologi uang yang membedakan mereka. Ini rangkuman gagasan yang terinspirasi dari perbincangan dengan Melvin Mumpuni, CEO Finansialku, tapi disusun ulang dengan bahasa yang sederhana agar mudah dicerna. Kabar baiknya, cara berpikir ini bisa dipelajari siapa saja. Mari kita mulai. Ini peta bahasan kita. Pertama, kita akan lihat mindset inti orang kaya soal uang. Kedua, kenapa mereka punya banyak sumber penghasilan, bukan cuma satu. Ketiga, sebuah studi kasus menarik, 3 orang dengan gaji yang sama persis, tapi hasil akhirnya sangat berbeda. Keempat, jebakan berbahaya dari mindset ingin cepat kaya. Dan kelima, 4 investasi ke diri sendiri, plus fondasi keuangan yang wajib kamu punya. Dari semuanya, akan muncul satu pola yang jelas. Mari kita mulai dari ide intinya. Uang yang hanya disimpan diam, tidak kemana-mana, sebenarnya perlahan kalah oleh inflasi. Nilainya turun sedikit demi sedikit. Dan inilah yang sering dilakukan oleh kelas menengah dan kelas bawah. Orang kaya melakukan hal sebaliknya, mereka membuat uang mereka bekerja. Jadi perbedaannya bukan sekadar soal jumlah uang, melainkan soal cara berpikir. Yang kaya melihat uang sebagai alat, sementara banyak orang lain justru mengejarnya secara membabi buta. Dan seperti yang akan kita lihat, mindset ini bisa dipelajari siapapun. Mindset pertama, uang adalah alat, bukan tujuan. Bagi orang kaya, uang hanyalah alat untuk mencapai sesuatu yang lebih berarti. Misalnya kebebasan waktu, bisa mengantar anak ke sekolah, atau bisa berlibur dengan tenang saat orang lain masih sibuk bekerja. Uang bukan tujuan akhir. Dan yang menarik, uang juga bukan untuk pamer. Justru orang yang sibuk pamer seringkali belum benar-benar kaya. Orang kaya sejati tidak merasa perlu mengumumkan kekayaannya. Yang mereka kejar adalah kenyamanan hidup, bukan pengakuan dari orang lain. Mindset kedua, punya banyak sumber penghasilan. Orang kaya jarang sekali bergantung hanya pada satu sumber pemasukan. Mereka bisa punya bisnis, deposito, obligasi negara, properti yang disewakan seperti kos-kosan, sekaligus dividen dari saham. Semuanya berjalan bersamaan. Bandingkan dengan kelas menengah dan bawah, yang biasanya hanya bergantung pada satu sumber saja, yaitu gaji. Masalahnya, kalau satu-satunya sumber itu berhenti, keuangan langsung goyah. Punya banyak aliran penghasilan membuat posisi mereka jauh lebih kuat. Tapi kenapa harus repot-repot melakukan diversifikasi? Jawabannya sederhana, tidak ada penghasilan yang abadi. Tren selalu datang dan pergi. Ingat demam batu akik beberapa tahun lalu, atau ledakan bisnis boba yang kemudian meredup? Tidak ada satupun bisnis yang dijamin akan terus ramai selamanya. Karena kesadaran inilah, orang kaya menyebar penghasilan mereka ke berbagai tempat. Pada akhirnya, mereka sedang mengejar 2 kata sederhana yang sangat mereka sukai, yaitu aman dan nyaman. Sekarang, mari kita masuk ke sebuah studi kasus yang sangat menarik. Bayangkan 3 orang dengan penghasilan yang sama persis, yaitu 20 juta rupiah per bulan. Yang pertama, Andre, tipe yang membeli semuanya dengan kredit, handphone, mobil, apartemen, sampai tas. Sangat konsumtif, tapi setidaknya sebagian belanjanya berupa aset properti yang nilainya bisa naik. Yang kedua, Beta, menabung hampir semua uangnya. Uangnya aman dan likuid, tapi tidak berubah menjadi aset. Dan yang ketiga, Charlie, punya bisnis ayam geprek. Setiap keuntungannya ia putar lagi.
Pertanyaannya, siapa yang paling kaya dalam 5 tahun ke depan? Jawabannya adalah Charlie, si pebisnis. Kenapa dia yang menang? Karena ia terus memutar uangnya. Setiap untung ia gunakan untuk membuka cabang baru, sehingga uangnya terus bekerja dan beranak. Sementara itu, Beta justru yang paling sedikit asetnya. Ia memang punya uang tunai, tapi uang itu tidak kemana-mana. Dan inilah pelajaran terpentingnya. Ketika uang hanya disimpan diam, nilainya perlahan menurun. Agar bisa bertumbuh, uang harus bekerja. Sekarang mari kita lihat sisi yang berlawanan, yaitu jebakan mindset ingin cepat kaya. Keinginan untuk cepat kaya dengan cara apapun inilah yang membuat banyak orang akhirnya terjebak pinjaman online dan investasi bodong. Ini mirip dengan seorang murid yang nekat menyontek karena ingin nilai bagus, padahal kemampuannya belum cukup. Selain itu, sebagian orang melihat uang hanya sebagai alat untuk menaikkan status sosial. Mereka sibuk agar terlihat kaya lewat tas, mobil, dan gaya hidup. Akibatnya, meski punya uang, mindset mereka tidak ikut naik kelas. Ini membawa kita pada sebuah pilihan penting, ingin cepat kaya atau ingin pasti kaya? Cepat kaya memang terdengar menggoda. Tapi jalan itu jarang berkelanjutan, dan makin dikejar dengan panik, kekayaan justru sering terasa makin jauh dan makin membuat stres. Sebaliknya, pasti kaya memang terasa lebih lambat, tapi jauh lebih kokoh dan tahan lama. Dan ada satu hal yang menarik. Ketika kita lebih tenang, mau bersyukur, mau berbagi di waktu yang tepat, serta bijak mengatur pengeluaran, rezeki justru sering terasa mengalir lebih lancar. Lalu, apa kebiasaan kecil yang menumpuk menjadi kekayaan? Ada 4 investasi ke diri sendiri. Yang pertama adalah knowledge atau ilmu. Teruslah belajar, karena orang yang berilmu bisa melihat peluang yang tak terlihat oleh orang lain. Yang kedua adalah skill atau keterampilan. Ini bukan soal tahu, tapi soal bisa. Kemampuan berkomunikasi, meyakinkan, dan mendengar sangat menambah penghasilan. Yang ketiga adalah network atau jaringan. Silaturahmi membuka pintu rezeki, dan rahasianya adalah selalu berterima kasih dan membalas budi orang yang merekomendasikanmu. Dan yang keempat adalah personal branding. Tunjukkan ilmu dan keahlianmu. Kamu tidak harus jadi influencer, cukup dikenal sebagai ahli di bidangmu. Sekarang, banyak yang bertanya, mana yang benar, menabung atau investasi? Kuncinya begini, uang harus bekerja. Kalau kita ingin membangun kekayaan, uang tidak boleh berhenti diam. Lewat investasi, uang bekerja dan menghasilkan nilai tambah. Kalau diam, ia akan tergerus inflasi. Tapi bukan berarti menabung itu salah. Menabung tetap sangat penting, terutama sebagai dana darurat dan sebagai fondasi keuangan. Yang perlu dihindari adalah menabung 100%. Sisihkan sebagian untuk ditabung, dan sebagian lagi untuk diinvestasikan. Sebelum berinvestasi macam-macam, pastikan dulu fondasinya, yaitu keamanan keuangan. Ada 4 hal yang bisa membuat seseorang bangkrut. Pertama, kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, alias besar pasak daripada tiang. Kedua, kalau tidak punya dana darurat, sehingga saat kepepet terpaksa menumpuk utang. Ketiga, kalau nilai asetnya jauh lebih kecil daripada utangnya. Dan keempat, kalau tidak punya proteksi, sehingga saat sakit atau tertimpa musibah terpaksa menjual aset. Perbaiki dulu 4 fondasi ini. Pemasukan lebih besar dari pengeluaran, punya dana darurat, jaga utang, dan miliki proteksi. Kalau fondasi sudah kuat, bagaimana cara memilih investasi?
Ada 7 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, risk atau risiko. Berapa kerugian yang berani kamu tanggung? Kedua, return. Berapa target keuntungan yang wajar? Ketiga, time horizon. Kapan uang itu akan kamu pakai? Keempat, likuiditas. Seberapa cepat bisa dicairkan? Kelima, tax atau pajak. Bagaimana perpajakannya? Keenam, legal. Apakah legalitasnya jelas dan aman? Dan ketujuh, circumstances atau kondisi khusus. Misalnya kamu hanya mau produk yang syariah. 7 hal ini akan memandumu memilih dengan lebih bijak. Terakhir, sesuaikan dengan penghasilanmu. Kalau gajimu masih kecil, investasikan dulu ke diri sendiri, yaitu skill dan ilmu untuk menaikkan penghasilan aktifmu. Untuk mengejar 100 juta pertama, reksadana pasar uang bisa jadi pilihan yang aman. Dan ada satu fakta menarik. Kenapa 100 juta pertama itu paling sulit? Karena dari 0 ke 100 juta, lompatannya paling besar. Dari 100 ke 500 juta hanya 5 kali lipat, dan dari 500 juta ke 1 miliar hanya 2 kali lipat. Jadi makin ke atas, kelipatannya makin kecil dan terasa makin mudah. Itulah kenapa langkah paling awal justru yang paling menantang. Mari kita rangkum. Perlakukan uang sebagai alat, bukan tujuan. Buatlah uangmu bekerja, jangan biarkan ia diam. Investasikan ke dirimu sendiri lewat ilmu, skill, jaringan, dan personal branding. Dan yang terpenting, pilihlah jalan pasti kaya di atas cepat kaya. Kekayaan sejati dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang menumpuk seiring waktu. Kalau video ini bermanfaat, dukung terus channel ini agar bisa berbagi lebih banyak. Mulai hari ini, kamu sudah satu langkah lebih dekat menuju kaya yang pasti. Sampai jumpa di video berikutnya.